Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mengajak kalian untuk mengenal kepribadian dengan menjelajahi 5 perspektif utama psikologi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperkenalkan 5 perspektif utama dalam memahami kepribadian serta menjelaskan konsep inti dari tiap perspektifnya secara ringkas agar dapat membantu memahami bagaimana setiap teori dapat berkontribusi menjelaskan perilaku manusia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadine Hambali. Saya Muhammad Maftuh. Dan saya Marcia Arsyifa. Dan kami dari kelompok 6 Teori Kepribadian kelas C1. Jadi sekarang kita akan membahas tentang 5 perspektif utama psikologi. Yang pertama adalah psikodinamika yang menekankan peran ketidaksadaran pengalaman masa kecil dan konflik internal dalam membentuk perilaku. Yang kedua, humanistik eksistensial yang melihat manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan, potensi untuk bertumbuh, dan kebutuhan untuk menemukan makna hidup. Selanjutnya, disposisional yang berfokus pada sifat-sifat atau traits yang relatif stabil dan dapat digunakan untuk menggambarkan serta memprediksi perilaku seseorang. Yang keempat, biologis evolusioner yang menjelaskan kepribadian melalui faktor genetik, struktur otak, serta proses adaptasi. Yang terakhir, pembelajaran kognitif sosial yang menekankan peran pengalaman, observasi, interaksi sosial, serta proses berpikir dalam membentuk kepribadian. Pertama-tama kita akan membahas psikodinamika dengan lebih lanjut. Dalam perspektif psikodinamika, kepribadian dipandang sebagai hasil dari pengalaman awal dan proses mental yang tidak disadari. Teori ini menekankan bahwa 5 tahun pertama kehidupan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk siapa diri kita. Dorongan dan konflik bawah sadar dianggap sebagai aspek yang paling menentukan perilaku. Ketika pola hubungan di masa kecil tidak sehat, hal itu dapat memunculkan neurosis atau gangguan emosional di kemudian hari. Salah satu konsep utama dari perspektif ini adalah unconscious atau ketidaksadaran, yaitu bagian pikiran yang menyimpan ingatan dan dorongan yang tidak dapat kita akses secara langsung. Selain itu ada object relations yang menekankan pentingnya hubungan awal antara anak dan pengasuh, dan juga ada archetypes yaitu pola simbolik universal yang muncul dalam pikiran manusia. Psikodinamika juga membahas krisis identitas, yaitu periode ketika individu mempertanyakan dan membentuk identitas diri yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan dinamika psikologis internal. Pendekatan psikodinamika dikembangkan oleh berbagai tokoh seperti Sigmund Freud yang memperkenalkan konsep ketidaksadaran serta struktur kepribadian id, ego, dan superego. Ada juga Carl Jung yang mengembangkan gagasan kolektif unconscious dan archetypes. Ada juga Erik Erikson menekankan perkembangan psikososial dan identitas sepanjang hidup. Ada juga Melanie Klein yang memperdalam teori object relations melalui studi tentang hubungan awal ibu dan anak. Alfred Adler yang menyoroti perasaan inferioritas dan usaha manusia mencapai superioritas. Ada juga Karen Horney yang menambahkan konsep basic anxiety serta kebutuhan interpersonal, dan juga Erich Fromm yang memadukan psikoanalisis dengan faktor sosial, kebebasan, dan budaya. Selanjutnya, perspektif humanistik eksistensial memandang bahwa manusia pada dasarnya berusaha menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Setiap individu memiliki dorongan alami untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai kesehatan psikologis. Dalam perspektif ini, kepribadian manusia dianggap terbentuk melalui kebebasan dalam memilih, cara seseorang merespon kecemasan, serta kesadaran bahwa kehidupan memiliki batas, termasuk kesadaran akan kematian. Dalam perspektif ini, ada beberapa konsep utama yang menjadi dasar pemikirannya. Konsep pertama adalah aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kedua adalah kebebasan, karena manusia diyakini mampu menentukan arah hidupnya melalui pilihan-pilihan yang ia buat. Ketiga adalah pencarian makna hidup, yaitu kebutuhan untuk menemukan tujuan atau alasan yang membuat hidup terasa berarti dan layak dijalani. Beberapa tokoh penting turut membentuk perspektif ini. Ada Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bagaimana manusia bergerak dari kebutuhan dasar menuju kebutuhan tingkat tinggi hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri. Ada Rogers memperkaya perspektif ini melalui terapi berpusat pada klien yang menekankan empati dan penerimaan tanpa syarat agar individu dapat bertumbuh secara optimal. Sementara itu, Rollo May membawa gagasan eksistensial ke dalam psikologi dengan menekankan bahwa kecemasan, konflik, dan kesadaran akan keterbatasan hidup dapat menjadi bagian penting dari proses pertumbuhan. Ia melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab atas hidupnya, sehingga psikoterapi seharusnya juga membantu individu untuk hidup secara lebih sejati. Perspektif selanjutnya adalah dispositional.
Asumsi utama dari perspektif ini adalah manusia cenderung berperilaku dengan cara yang unik dan konsisten. Tiap manusia punya sifat khas yang memengaruhi mereka berpikir, merasa, dan berperilaku dalam berbagai situasi. Selanjutnya, terdapat 5 dimensi ciri kepribadian dalam diri manusia yang biasa disebut dengan Big Five Personality Theory dan dirangkum dalam singkatan OCEAN. Konsep kunci dari perspektif dispositional yang pertama ada trait, yaitu sifat-sifat bawaan. Yang kedua ada motives atau dorongan pribadi, dan Big Five atau OCEAN yang merupakan singkatan dari openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Tokoh penting dalam perspektif ini yang pertama ada Gordon Allport. Allport berperan dalam mengembangkan teori sifat, menekankan keunikan individu dan motivasi sadar lawan dari unconsciousness, dan menguatkan metode studi kepribadian dan penelitian prasangka. Selanjutnya, ada McRae dan Costa yang mengukuhkan Big Five sebagai model kepribadian yang paling valid dan reliable. Kemudian, menggunakan instrumen pengukuran penelitian berstandar internasional dan membuktikan universalitas kepribadian. Selanjutnya, perspektif biologis evolusioner menjelaskan bahwa perilaku dan pemikiran manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik. Artinya banyak aspek kepribadian yang sudah terbentuk sejak lahir dan diturunkan melalui gen. Selain itu, perilaku manusia juga dibentuk oleh proses evolusi seperti seleksi alam dan seleksi seksual. Sifat yang membantu manusia bertahan hidup atau menarik pasangan cenderung diwariskan ke generasi berikutnya. Konsep kunci dalam perspektif ini meliputi gen yang membawa sifat bawaan, otak yang mengatur proses berpikir dan respon, hormon yang mempengaruhi emosi serta perilaku, adaptasi, yaitu perilaku yang berkembang karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Hans Eysenck. Ia mengembangkan model kepribadian 3 dimensi yaitu psikotism, extraversion, dan neurotism, serta menjelaskan bahwa perbedaan kepribadian terkait dengan faktor biologis seperti sensitivitas sistem saraf. Ia juga membuat instrumen pengukuran seperti EPG untuk menilai dimensi tersebut. Tokoh berikutnya adalah David Buss yang mengembangkan psikologi evolusioner modern. Buss banyak meneliti bagaimana manusia memilih pasangan, menunjukkan cinta, atau bersaing secara seksual berdasarkan strategi evolusi. Ia juga mendorong penelitian lintas budaya dan menemukan pola perilaku yang mirip di berbagai negara, yang memperkuat bahwa perilaku manusia memiliki dasar evolusioner. Berikutnya ada perspektif learning social cognitive yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi dan konsekuensi dari perilaku kita. Perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Kemudian pembelajaran juga bisa terjadi melalui keberhasilan atau kegagalan yang dialami diri sendiri maupun melihat keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh orang lain. Konsep kunci dari perspektif ini yang pertama ada modeling, yaitu belajar dengan mengamati tindakan orang lain. Kemudian ada reinforcement atau penguatan, dan self-efficacy, yaitu keyakinan diri. Tokoh yang berperan dalam perspektif learning social cognitive yang pertama adalah B.F. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya, kemudian menciptakan metode dan alat eksperimen yang berpengaruh serta mendorong aplikasi terapan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada Albert Bandura yang mengembangkan teori belajar sosial, memperkenalkan konsep self-efficacy dan menjelaskan interaksi timbal balik antara individu dan lingkungan. Yang terakhir ada Kelly yang mengembangkan personal construct theory, yaitu cara unik seseorang memandang pengalaman hidupnya, kemudian menekankan peran kognisi dan menciptakan alat evaluasi kognitif. Jadi, dari 5 perspektif psikologi ini, kita bisa melihat bahwa masing-masing memberi sudut pandang berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk. Namun pada akhirnya, semua bertemu pada satu tujuan yang sama, yaitu memahami manusia secara lebih utuh, baik dari dalam diri, sifat bawaan, maupun pengalaman yang membentuk perilaku kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.